Kita punya dua mata, dua telinga, dan dua lubang hidung. Bagian tubuh berpasangan ini bisa mempertajam kemampuan penglihatan, pendengaran, dan penciuman kita. Lubang hidung terpisah oleh tulang rawan bernama septum. Dengan septum, hidung kita bisa melalui siklus nasal, yaitu saat salah satu lubangnya bekerja lebih ekstra. Tapi beberapa jam sekali, lubang hidung kita bergiliran mengambil nafas. Proses membuka dan menutupnya lubang hidung dipengaruhi oleh jaringan di dalam hidung dengan mekanisme kembang kempisnya. Dengan satu lubang hidung aktif beraliran udara rendah, sensormu lebih gampang mendeteksi bau yang bergerak lambat, sehingga rentang deteksi baumu lebih besar. Siklus nasal juga membantu hidung menjalankan fungsinya sebagai pelembab dan penyaring udara. Kuku kita biasanya berwarna pink pucat. Lengkungan bulan sabit putih di pangkal kuku dikenal dengan sebutan lunula. Matriks kuku menghasilkan sel kulit baru dengan memicu sel kulit tua agar menghasilkan kuku. Tiap luka pada bantalan kuku atau kejanggalan di area matriks bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Keseringan gigit kuku atau mani-pedi bisa memicu tanda kecil dan titik putih di permukaan kuku. Pertumbuhannya juga sangat lambat. Kuku tangan bisa tumbuh lagi selama 6-9 bulan, sedangkan kuku kaki selama 12-18 bulan. Titik putih di permukaan kuku kemungkinan disebabkan oleh luka yang bisa terjadi beberapa bulan sebelumnya. Sikat gigi kuat-kuat emang sah-sah aja sih, tapi kurang bagus buat gigi. Lapisan enamelnya bisa terkikis sehingga gigimu akan lebih sensitif terhadap makanan panas dan dingin. Gigi nggak bisa pulih sendiri loh, jaga baik-baik ya. Untuk memulai kebiasaan baru, kamu perlu waktu sekitar 2 bulan. Nah, biar kebiasaan ini tetap nempel, biasanya kamu perlu terus melakukannya sampai 66 hari. Kepala kita menghasilkan banyak minyak dan sel kulit. Tiap menitnya, kita kehilangan sekitar 30.000 sampai 40.000 sel kulit, bahkan saat kita tidur. Rata-rata manusia punya 10.000 kuncup pengecap, tapi ada juga para super tester yang kuncup pengecapnya jauh lebih melimpah. Karena punya kemampuan unik ini, mereka akan menganggap makanan manis seperti jeruk, stroberi, dan permen terlalu manis. Begitupun dengan makanan pahit. Brokoli, kubis, bayam, jeruk bali, dan kopi akan terlalu pahit menurut standar mereka. Selain sidik jari, sidik lidah kita juga unik loh karena polanya berbeda-beda. Mending pakai sidik jari aja nggak sih? Masa iya harus jilat-jilat scanner tiap kali harus scan? Dalam sehari, kamu kehilangan sekitar 60 helai rambut. Meski termasuk dalam sistem rangka, gigi nggak termasuk tulang. Bagian tubuh ini nggak bisa beregenerasi. Makanya, gigi nggak akan tumbuh lagi kalau sudah tanggal. Pelukan selama lebih dari 20 detik akan menghasilkan hormon oksitosin. Hormon ini bisa menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, membantu menghilangkan stres, dan memperbaiki mood. Saat kamu nyemplung ke air, detak jantungmu bisa turun, sehingga asupan oksigen akan melambat. Belakangan ini, para freediver berhasil memaksimalkan batas kemampuan paru-paru manusia dengan memecahkan rekor. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman 213 meter. Waduh, keren. Tapi gimana caranya ya mereka menahan nafas sampai lama di kedalaman se-ekstrem itu? Malahan, ada loh yang bisa nahan nafasnya sampai lebih dari 24,5 menit. Di rumah pun kita tetap mengalami efek G-force, cuma dengan duduk di sofa terlalu cepat saat bersin atau ketika punggung kita ditepuk karena tersedak. Pilot John Stepp telah membuktikan manusia bisa menahan tekanan sebesar 46,2 G selama beberapa detik. Wah, itu sih setara dengan tekanan pada benda seberat 4 ton. Paru-paru manusia punya saluran udara sepanjang 2.400 km dan seluruh permukaannya seluas 70 meter persegi. Kalau diratakan, paru-paru kita ini terus berfungsi dan membuat kita tetap hidup dan bernafas. Kita menarik nafas sebanyak 12-15 kali tiap menit, atau sekitar 17.000 kali dalam sehari. Paru-paru kiri sedikit lebih kecil dari yang kanan, karena di dekatnya ada jantung. Kalau kamu nggak punya jantung, ya wassalam.
Manusia bukan makhluk hidup yang terbesar, tercepat, maupun terkuat di seluruh dunia. Tapi kita jawarannya lari jarak jauh. Kaki kita punya struktur khusus. Postur tubuh kita tegak dan kita juga bisa mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Karena itulah manusia menjadi pelari yang tahan banting. Kita dianjurkan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam agar bisa menjalani aktivitas secara normal. Tapi sebagian orang cuma perlu tidur selama 6 jam atau malah kurang dari itu. Anomali genetik ini bikin mereka tahan melek. Setelah bangun, tubuh mereka tetap bisa fresh. Akhirnya, Randy Gardner bersedia menguji batas durasi manusia bisa tahan melek. Dia dan timnya melakukan eksperimen ini untuk mempresentasikan proyek sains mereka yang dimulai pada tahun 1963. Lalu, berakhir pada awal tahun 1964. Randy tetap bisa terjaga dan berfungsi dengan baik selama 11 hari 25 menit. Selama percobaan dan setelahnya, Randy bisa main basket. Otaknya juga terus berfungsi dengan baik. Air mata yang menetes saat kamu nangis bisa membantu melepaskan hormon stres. Kemungkinan mekanisme ini juga bisa merangsang produksi endorfin. Makanya, kamu akan merasa lega setelah mewek. Sebagian tunanetra sebetulnya bisa melihat dengan bantuan flash sonar. Suara kliknya bisa membantu mereka menavigasi area atau malah mengendarai sepeda, sehingga terbentuk citra 3D di pikiran mereka. Manusia nggak bisa bernafas dan menelan secara bersamaan. Kebanyakan dari kita sih begitu. Biar makanan dan minuman nggak masuk ke paru-paru, tenggorokan kita perlu ditutup dengan katup kecil bernama epiglottis. Mekanisme nggak selalu berjalan mulus sih, karena kadang kita juga tetap tersedak. Tubuh manusia mengandung banyak zat besi dan bisa digunakan untuk bikin paku berukuran sedang. Tubuh kita punya lebih dari 600 otot. Yang terkuat berada di rahang dan namanya masseter. Fungsinya untuk membuka dan menutup rahang, sedangkan yang terlemah bernama otot rangka stapedius. Letaknya ada di telinga. Tubuh kita benar-benar bersinar loh, tapi intensitasnya 1000 kali lebih rendah dari cahaya yang bisa kita lihat. Tubuhmu lebih tinggi 1 cm saat pagi hari daripada di malam hari. Saat kamu beraktivitas seharian, tulang rawan di sela-sela tulang akan tertekan, sehingga kamu jadi lebih pendek. Saraf mengirimkan informasi menuju otak dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam, kurang lebih sengebut laju mobil balap. Tulang terpanjang di tubuh kita bernama femur, atau disebut juga sebagai tulang paha, sedangkan yang terkecil bernama tulang sanggurdi. Tulang ini merupakan salah satu dari tulang ossicles di dalam telinga. Oh ya, kamu udah tahu belum nih, 1/4 dari total tulangmu ada di kaki. Sejauh ini, manusia bisa berlari hingga secepat 43 km per jam. Rekor ini dipecahkan oleh Usain Bolt pada tahun 2009. Sebetulnya, Bolt masih bisa lebih ngebut lagi, tapi kesigapannya menurun saat pistol penanda awal kompetisi ditembakkan. Setiap hari tubuhmu memproduksi 330 miliar sel baru. Selama sekitar 90 hari, ada 30 triliun sel yang beregenerasi. Kalau diurai, seluruh pembuluh darah kita bisa sepanjang 90.000 km. Keliling bumi saja cuma sekitar 40.000 km loh. Berarti pembuluh darah kita bisa-bisa mengelilingi bumi sampai 2,5 kali. Kamu sering ngira kalau ponselmu bergetar sendiri ya? Padahal sih enggak. Bisa jadi kamu mengalami phantom vibration syndrome. Benjolan di lidahmu itu sebetulnya bukan indera perasa. Namanya papila. Nah, papila ini punya indera perasa dan bisa menyesuaikan suhu makanan. Teksturnya yang kasar juga bisa bikin proses mengunyahmu lebih efisien. Kuku tangan dominanmu tumbuh lebih cepat daripada tangan satunya. Semakin banyak aktivitasnya, akan semakin lancar aliran darahnya. Kuku kaki tumbuh lebih lambat daripada kuku tangan, karena kaki nggak terlalu banyak mengalami tekanan. Nah, karena tingkat stresnya lebih rendah, aliran darahnya juga lebih lambat. Kamu pernah tiba-tiba merasakan dan mendengar detak jantungmu sendiri kan?
kondisi nggak nyaman ini dinamakan sebagai rubatosis dan bisa terjadi setelah kamu berolahraga atau sedang stres berat. Celah di antara kedua alis disebut glabella, yang berarti halus. Saat kamu bersin, udara keluar melalui hidung dengan kecepatan 160 km per jam. Kalau jadi komputer, otak kita akan menjalankan operasi sebanyak 38 kuadriliun setiap detik. Kucing dan anjing bisa alergi terhadap manusia, dan penyebabnya kemungkinan besar bersumber dari parfum atau sabun yang kamu pakai, bukan bau alamimu. 60% otak kita terbuat dari lemak. Di dalam tubuh, otak menjadi organ yang paling berlemak. Suhu sarang lebah hampir sama dengan tubuh manusia normal, yaitu sekitar 36,6 derajat Celcius. Lebah juga bisa menyesuaikan suhu sarangnya dengan mengepakkan sayapnya. Kamu bisa membakar sekitar 100 kalori cuma dengan berdiri selama sejam. Lama-lama, otak kita akan terus kesulitan dalam memproses memori jangka panjang. Otak juga akan semakin sulit untuk menghapus kenangan yang lebih lama. Akibatnya, organ ini perlu bekerja lebih ekstra seiring bertambahnya usia agar bisa menciptakan kenangan baru.